Kalau IPK itu dari secara keseluruhan dari semester 1, 2, 3, 4 di total diambil rata-ratanya. Gitu. Oh, Kadang kalau misalkan kayak ketemu rata-rata ketemu 3,8. rata-ratanya, Oh, gitu. luar biasa. Kita tuh harus selalu punya goals. Goals itu kayak tujuan. 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 Punya goal. Goals, iya. Oh, Goal. iya, Kudu iya. goal, Punya Pak. tujuan. Goal, ore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang tamu saya kali ini sangat istimewa sekali. Dia seorang desainer, dia seorang mahasiswa, dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang makeup artist. Wow, luar biasa. Siapa dia? Dia adalah putri saya sendiri. Hai. Assalamualaikum. Iya, namanya Esa Mulia Rifanti. Kita sambut. Selamat pagi, Mbak Esa. Selamat pagi. Halo, Pak. Ya ini ngobrol sama anaknya sendiri ya. Ini nggak apa-apa. Ini artinya memang bapak sama anak harus komunikasinya yang bagus ya kan, sehingga tidak terjadi terjalin keharmonisan ya kan, Ya. dalam berumah tangga, hubungan dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan semuanya ya. Kita kupas satu-satu ya kan. Kita kupas satu, desainernya, ibu rumah tangganya, makeup artisnya, yang lain kita kupas ya. Gini Mbak Esa, itu kan sekarang lagi ini ya, mau meluncing produk gamis ya. Gimana itu? Iya. Gimana itu? Iya, jadi gini Pak, aku sama suami itu lagi bikin produk khusus untuk baju remaja sampai mama-mama muda. Sama mama-mama muda. Mama Iya, muda. berarti ya, yang mama-mama tua enggak? Bisa. Kalau mama-mama tua itu nanti pakai gamisnya jadi mama-mama muda. Iya, itu kan udah terlihat itu di YouTube-nya udah Oh iya, ada iklannya itu macam gitu. Ya gimana itu? Sekarang ini masih tahap produksi apa sudah dalam pemasaran ini? Kalau sekarang ini tuh kita lagi dalam tahap produksi, jadi masih belum pemasaran. Karena kan kita kan tipe brand itu yang ready stock ya Pak ya. Jadi Iya. kalau misalkan ready stock itu para customer tuh nggak perlu susah-susah untuk Iya. PO nunggu lama gitu. Jadi nanti pada saat barang sudah ready itu langsung gitu. ya. Langsung dipasarkan. Tapi sebelum pemasaran tuh kita udah kasih kayak angin-angin dulu Iya, gitu kasih loh. bocorannya ya. Kasih bocorannya. Kasih iya. bocoran. Agar nanti Penasaran kan? begitu dibuka marketnya Langsung kualan gitu ya. Rencana kapan ini? Menunggu pas Ramadan atau gimana nih? Insya Allah karena ini menyambut bulan suci Ramadan, jadi kemungkinan 1 atau 2 minggu sebelum puasa Sebelum puasa ya. sudah mulai kita pasarkan. Ya, itu gitu. gamisnya ada berapa model ya? Kalau modelnya sendiri gimana itu? Kalau untuk model masih satu model, Masih satu iya model, masih satu ya. model Pak. Soalnya kan adanya gamis ini tuh kan, jadi ini tuh tipe Umsa Women's Wear Pak. Kalau sebelumnya itu kan kita ada Umsa Baby Wear Baby, untuk untuk baby, anak-anak. ya, Iya. untuk baby. Terus sekarang ini untuk mapsnya, jadi bisa kayak couple gitu loh. Semoga lancar usahanya. Amin, Ya. Terus ya ini nih, Amin. tuh dibalik kesibukannya seorang desainer ya kan. Iya. Itu masih kuliah. Semester berapa ini? Semester tua, semester 8. Semester akhir maksudnya. Semester akhir. Kalau mahasiswa Kalau tulis hamil semester tua. Kalau di kampus sebenarnya semester tua anak bilangnya. Oh gitu Soalnya ya, udah semester tua ya. semester 8. Semester 8. Semester akhir. Berarti skripsi ya? Belum. Ya, skripsi. Sudah menyusun ya. Sudah, sekarang lagi penelitian. Lagi penelitian gitu ya. Nilai-nilainya udah diketahui berarti gitu ya. Oh, sudah. Sudah. Kan dari semester 1 sampai semester 7 ini kan 7 sudah semua. Sudah selesai semua mata pelajarannya. Terus nilainya gimana itu? Udah dapat bocorannya kan? Udah dikasih tahu gimana nilainya? Pencapaian nilainya seperti apa itu? Nilainya itu alhamdulillah sih, alhamdulillah kumlot. Kumlot ya. Kumlot. Kumlude ya. Kumlot. Iya. Alhamdulillah kumlot. Ini sih
sekitar 3,8 lah. 3,8. Jadi kan kalau misalkan di kampus itu ada IPS sama IPK. Jadi Iya. kalau IPS itu untuk IP nilai dari 1 semester. Iya. Gitu. Nah, kalau IPK itu dari secara keseluruhan dari semester 1, 2, 3, 4 di total diambil rata-ratanya. Oh. Gitu. Kadang kalau misalkan kayak ketemu rata-rata ketemu 3,8. rata-ratanya, Oh, gitu. luar. Luar biasa itu ya. Itu pencapaian teratas berapa itu? Kalau sempurna gitu. Sempurna summa cum laude. 4,0. Ya? 4,0 tuh yang bener-bener perfect. Oh. Perfectnya 4,0. Summa cum laude ya itu ya. 3,8 ya sekarang ya. Iya, 3,8. Iya, iya. Itu rahasianya apa itu? Di balik ke kesibukannya desainer dan sekarang ini lagi hamil tua. Hamil tua. Hamil tua. Hamilnya udah berapa bulan? 7 bulan, 8 bulan ini ya? Sekarang ini 34 minggu, jadi sekitar 8 bulan. 8 Mau bulanan. 9. Mau 9. Ya, berarti Minggu insya Allah depan bulan 9. depan ya. Iya. Gitu ya. Ya, Bulan depan. makanya itu triknya apa itu? Kesibukannya seorang desainer, kesibukannya seorang mahasiswi dengan nilai cum laude, hamil, itu Punya gimana anak. seperti itu? Belum sebagai seorang istri, seorang ibu, Punya anak. iya kan? Iya, punya anak. Mas, ini kan kehamilan yang kedua ini. Iya, hamil anak kedua. Triknya gimana itu? Triknya itu untuk mengurusi Triknya semuanya ya, itu. Yang pasti yang pertama kita harus konsisten untuk manajemen waktu. Manajemen waktu sama kita tuh harus selalu punya goals. Goals itu kayak tujuan. Tujuan. Punya Tujuan. goal. Goals, iya. Oh. Goal. Iya, Kudu iya. goal, Punya Pak. tujuan. Goal, hore, gitu. Itu tujuan. Ya, terus gimana? Iya, jadi punya goals gitu kan. Terus Iya. jadi kalau dari manajemen kan karena harus bisa bagi waktu, kapan harus ngurus suami, Ngurus terus suami. anak pertama juga, Iya. ngurus umsa juga, iya. make up artis juga, Iya. dibagi waktunya. Iya, termasuk jaga kesehatan ya. Iya, Nah, kan itu terpenting itu, yang ya terpenting kan? itu kadang emang apa ya, namanya aktivitas banyak pasti kadang tuh Lupa. ya gampang sakit Gampang lah, drop, gampang ya, drop. Apalagi iya. kalau ke kampus kan bawa anak, Pak. Semua kesibukan itu dari suami gimana dukungannya itu? Oh, dukungan dari suami, alhamdulillah sih. Memang suami itu ini ya support dia juga, tapi nggak terlalu kayak maksa banget gitu loh, Pak. Iya. Maksa banget kayak kamu harus ini, kamu harus itu, enggak. Jadi Enggak, ya. sebisanya, yang penting, semampunya. yang penting istilahnya jangan buang-buang waktu untuk sesuatu hal yang Tidak nggak berguna, bermanfaat. tidak bermanfaat. Gunain waktunya Bener, dengan bener, bermanfaat. bener. Ilmunya gitu. bener-bener yang diturunkan papa bener dijalanin. Wah. Oh, ini loh, kelihatan ini hasilnya. Iya, terus dari suami saya sendiri mungkin bantunya seperti itu, mungkin dari kuliahnya. Jadi kalau suami itu misalnya ada tugas susah gitu, Pak. Kan Iya. suami kan udah S2. Jadi kan Iya. otomatis ilmunya inilah istilahnya kan. Nah, itu kalau misalnya nanya tugasnya ini susah, mesti selalu gini. Coba dicari tahu sendiri, belajar sendiri, nanti kan pinter-pinter sendiri gitu. Oh, gitu. Heeh. Berarti biar cair gitu ya, biar Nggak apa terlalu namanya? ngandalin apa-apa dikerjain Iya, suami iya, gitu, iya. Pak. Iya, benar, Heeh. benar, benar, Mungkin benar. suami nanti bantu Dikasih semangat lah ya istilahnya, semangat. kan? Memecahkan problem sendiri. Misalkan Betul, problem. betul, Mungkin nanti betul. ngarahin aja kalau misalkan kayak butuh apa gitu, misalkan nggak tahu. Diarahin lah Diarahin, ya, kalau udah sekiranya kesulitan Bener-bener baru ini diarahin. baru gitu ya. diarahin. Nggak langsung dikasih tahu ini gitu ya. Iya, enggak. Betul itu. Ini untuk gamis yang untuk remaja dan mama-mama muda ini kan baru perdana produksi itu ya. Iya, betul. Itu kira-kira targetnya seperti apa itu? Target penjualannya itu? Targetnya kita untuk bulan Ramadan ini itu kalau bisa sampai seluruh Indonesia. Malah kita Indonesia, lagi ya. berusaha untuk sampai ke luar negeri. Luar negeri ya. Cuman kita masih cari ini aja sih, Pak, cari kayak ekspedisi atau channelnya. ekspedisinya, Karena kemarin juga ada teman yang dari Eropa juga masih gimana caranya untuk ini. Karena Iya, teman-teman iya, iya. Muslim yang di Eropa kan mereka kan juga banyak ini ya. banyak. betul. Banyak betul, juga betul. Jadi gitu. pangsa pasarnya luas. Marketingnya kan dari orang-orang terdekat dulu, Nah, dari iya, saudara, betul. dari teman, ya kan. Teman yang ada di mana-mana itu dikasih tahu semuanya, mungkin bisa dikasih contoh semuanya, macam kayak gitu ya.
Iya, pas dari orang tergetuk tular gitu. Gedok tular, betul. Untuk semua ini ya produk dari UMSA ini, baik yang baby, yang remaja juga itu desain sendiri atau gimana itu? Kalau untuk produknya semua desain sendiri. Desain sendiri ya, itu ya. Desain sendiri Desain itu dari- dari aku sama dari suami, Pak. Dari suami, Kadang kan kita misalnya aku punya selera kayak gimana, terus kan otomatis kita butuh pandangan orang lain. Betul, gitu untuk kan. penilaiannya ya. Penilaian. Aku versi perempuan. Koreksinya. Terus sebagai laki-laki Laki itu gimana? seperti apa, kurang apa. Iya, betul, Akhirnya gitu. menjadi desain yang bagus gitu Iya, kan ya. Bagus yang penting menurut kita- perempuan, bagus menurut laki-laki. Seperti itu. Kita emang nggak terlalu suka desain yang kayak terlalu banyak apa ya, Ornamen Pak, gitu ya. ornamen gitu Gitu, kan. ya. Kita lebih suka yang lebih yang simple, polos-polos elegan gitu ya, gitu. simple gitu Iya. ya. Jadi lebih apa namanya itu? Lebih menunjukkan aura ya di Aura si pemakai si sebenarnya. pemakainya, bukan di aura bajunya gitu ya. Betul, Betul, kayak benar. gitu. Terus ini untuk produksinya sendiri seperti apa itu sistemnya itu? Untuk produksinya itu kita sendiri. Jadi kita langsung ibarat itu kayak tangan pertama gitu Tangan loh, Pak. pertama, Iya, ya. kita langsung benar-benar sebagai produsen gitu kan. Ya. Jadi Jadi harganya lebih kompetitif iya, nanti ya benar. untuk Jadi para kita reseller itu ya. karena kan kebanyakan brand-brand lain itu kan mereka mengerjakan ke tangan orang kedua, lain. tangan Iya, kedua gitu tangan ya. kedua gitu loh. Kalau kita langsung tangan pertama Tangan gitu, pertama. tangan pertama. Kebetulan aja kan sebenarnya ini kerja sama suami, Pak. sama suami. Suami itu kan punya usahanya kan konveksi gitu. Cuman lebih fokus ke ini seragam instansi Ke gitu seragam loh, ya, seragam instansi suami kayak ya. gitu. Nah, kebetulan basicnya aku ini kan bukan seragam instansi, Pak. Iya. Gitu kan. Desainer Jadi ya. baju-baju perempuan baju-baju gitu loh. perempuan, Akhirnya di situ kita kolaborasi. Betul. Kolaborasi, terus akhirnya kita menciptakan UMSA itu tadi kan Umam UMSA. dan Esa. Wes, gitu. UMSA itu ternyata Umam dan Esa. Sangat luar biasa Umam sekali dan itu, Beb. Esa, Dijadikan makanya ada brand UMSA. baju muslim ya. Iya, betul. Benar, Brand baju benar. muslim. Jadi ini kolaborasi suami istri yang cukup bagus ya kan. Satu sisi seorang suaminya sudah mempunyai ada konveksi dahulu ya kan, kedatangan seorang istri yang desainer. Wes cocok wesan. Para netizen kan pasti menonton podcast ini nih ya kan. Mungkin ada yang tertarik gitu, pengen jadi reseller ya kan di luar kota macam itu, seperti apa itu, bisa diceritakan mungkin syaratnya atau mungkin garis besarnya lah istilahnya, meskipun ndak nanti bisa ngubungi kontak person kan, seperti itu. Seperti apa itu kalau ingin jadi resellernya itu? Kalau mau jadi resellernya kita nggak ada syarat ini sih terlalu susah. Misalnya biasanya harus minimal belanja sampai berapa juta gitu kan biasanya. Kita nggak terlalu memberatkan reseller. Kita ada syarat-syarat khusus yang pasti masih rahasia. Kalau Iya. mau tahu Iya. bisa hubungin ke kontak personnya nanti di description box-nya ya, Oke, Pak ya. Siap. Jadi gini, nanti siapa yang minat tetap dibuka peluang untuk menjadi reseller seluruh Indonesia, itu bisa nanti ya, nanti akan kita cantumkan di description-nya ya. Sekarang ini yang make up artisnya seperti apa ini? Seperti apa? Kesibukannya luar biasa nih make up artis ini. Gimana ini? Kalau makeup artisnya itu sekarang itu lagi nggak terlalu fokus. Nggak terlalu fokus Iya, ya. nggak terlalu fokus Fokus ke karena desainer ini ya. Iya, betul. Cuman karena posisi hamil, jadi mungkin membatasi kalau makeup artis itu membatasi. Mungkin kliennya bener-bener harus dipilih gitu, dipilih, mungkin iya. kerabat terdekat atau orang yang bener-bener kita kenal. Bukan dipilih gitu. dari jobnya ya. Enggak Itu dipilih dari ini jobnya. Bukan ya. Paling job yang paling mahal gitu mungkin. Maunya sih. Maunya Kayak gitu. Iya. Cuman ya makeup artist ini kan kalau misalkan posisi kita hamil besar itu kan agak susah ya, Pak, agak susah untuk aktivitasnya aktivitasnya itu ya, pergerakannya agak susah. Agak Iya. susah. Terus Bener, juga bener. apa namanya, barang yang dibawa itu kan juga berat gitu loh, Pak. berat. Koper make up itu kan berat, Pak. Betul, Terus betul. belum lagi ring lightnya kayak gitu. Iya. Cuman yang pasti istilahnya
prinsipnya dari aku pribadi tuh gini, kalau misalnya kita memulai sesuatu jangan sampai berhenti stuck, bener-bener berhenti. Iya, Harus harus tetap ada aktivitas harus tetap sedikit-sedikit. ada, meskipun lambat Iya, nggak apa-apa. Yang nggak, penting jangan sampai stagnan di ya situ, benar. diam Itu gitu. untuk istilahnya apa ya? Pemanasan lah ya. Biar Iya, nggak beku biar itu. nggak biar nggak kaku. Iya, biar nggak kaku lagi tangannya. Harus ada betul. digunakan sedemikian rupa ya kan. Mungkin job-job yang kecil-kecil atau yang kerabat-kerabat dekat itu tetap dilayani macam kayak tetap gitu ya. dilayani. Iya. Ya, ini pertanyaan ini memang agak susah-susah dijawab. Jadi begini pertanyaannya. Seorang wanita itu adalah punya status banyak ya, bisa sebagai seorang istri. Multitasking gitu ya. Iya, multi apa itu namanya? Multitasking. Multitasking ya kan. Seorang wanita itu kan punya banyak peran. Jadi seorang istri, jadi seorang ibu, dan jadi seorang wanita muslimah bagi dirinya sendiri. Iya, kan? multitasking Seperti itu. lah ya, Pak. Itu. Misal aja ini sebuah kejadian yang waktunya bersamaan. Misal pada saat bersamaan berperan sebagai wanita muslimah, pengen berpenampilan menarik di hadapan suaminya, lagi rias ya kan. Pada saat lagi rias ternyata si anak ini rewel. Nah, ini kan berarti otomatis berperan sebagai ibu ya kan. Iya. Setelah itu di mana waktu bersamaan sang suami tahu-tahu buru-buru mau berangkat kerja. Nah, seperti itu gimana menyikapinya? Coba bisa diterangkan. Ya, kalau dari aku pribadi tuh Pak, yang pasti ini aku bicara karena memang sudah di pengalaman ya Pak, Iya, maksudnya iya. yang biasanya. Iya. Itu yang pertama yang pasti yang didahulukan pasti suami dulu. Suami dulu ya. Kan tadi pada saat posisi barengan sama anak rewel, terus habis itu sama suami mau berangkat kerja, gampang aja caranya. Iya. Anaknya udah digendong aja, terus habis itu kita sambil gendong itu sambil nyiapin keperluan suami, misal suami Iya. mau makan atau mau Iya, dibikinin iya. minum, jadi sekalian. Sekalian Langsung gitu ya. sekalian. Langsung bisa itu ya. Langsung sekalian gitu. Iya. Alhamdulillah. Ini dicontoh ini. Nah, sekarang ini mungkin ada ini nih. Di balik semua aktivitas yang banyak tadi itu, sebagai desainer, sebagai apa tadi mahasiswa, sebagai seorang istri, ibu dan sebagainya, mungkin ada pesan khusus ini buat para netizen ini. Ini kan seolah ini seorang Wonder Woman ini. Wonder Woman. Bukan Power Ranger. Bukan Power Power Ranger Ranger. berubah. Ya mungkin bisa berbagi pengalaman kepada para netizen nih, bisa disimpulkan nih dari pembicaraan dari awal sampai akhir tadi, kesimpulan apa nih kira-kira? Jadi kesimpulan dari percakapan tadi itu mungkin di sini saya cuma mau berpesan untuk semua para wanita muslimah yang di luar sana itu memiliki peran multitasking ya, seperti saya tadi gitu, mungkin juga bekerja untuk membantu suami, terus juga mengurus suami, mengurus anak gitu. Yang penting di sini kodratnya kita harus paham bahwa seorang muslimah itu yang harus didahulukan itu suami, karena kan kalau dari segi urutan itu yang pertama adalah kita sebagai perempuan kalau sudah jadi istri itu taat kepada Allah ya kan, kepada Allah, terus berserta Nabi dan lain-lain, terus kemudian baru suami. Bukan berarti juga kita bekerja itu mendapat uang terus kemudian kita merasa semena-mena terhadap suami, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Cuman di dalam Islam juga tidak melarang seorang istri untuk bekerja tapi bukan untuk mencari nafkah sebenarnya. Untuk membantu pemasukan dari suami gitu. Jadi kesimpulannya di sini seorang wanita yang setelah menikah kemudian berstatus menjadi seorang istri itu harus taat dan patuh kepada suami, kecuali jika disuruh berbuat maksiat. Oke, sangat luar biasa sekali kesimpulannya bahwa memang benar seorang istri itu harus taat dan patuh kepada seorang suami asal tidak disuruh maksiat. Nah ini alhamdulillah ini menjadi seorang istri yang saleha. Oke, demikian perbincangan ini. Pastikan kalian semua mendapatkan inspirasi untuk selalu berbuat baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dadah.